Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Didi Pratama akan memaparkan materi kami yaitu membuka hati dan transformasi diri. Baiklah, slide pertama yaitu membuka hati. Hati sebagai pusat spiritual. Robert Frager, ia memahami bahwa hati manusia merupakan makhluk spiritual dan misteri. Hati kita adalah sumber cahaya batinia, inspirasi kreativitas, dan belas kasih. Seorang sufi sejati, hatinya hidup terjaga dan dilimpahi cahaya. Seorang guru sufi menuturkan, jika kata-kata berasal dari hati, ia akan masuk ke dalam hati. Dan jika ia keluar dari lisan, maka ia hanya sekedar melewati pendengaran. Yang bisa saya petik dari kalimat tersebut ialah, jika kata yang diucapkan dari hati, maka perkataan itu akan sampai ke hati. Yang pada intinya, dari hati turun ke hati. Berarti seseorang tersebut menyampaikan pesan, yaitu dengan ikhlas dan dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dan jika kata yang diucapkan dari bibir atau dari lisan, maka tak akan sampai ke hati pendengar, yaitu hanya pembahasan biasa atau sekedar omongan biasa saja. Yang selanjutnya yaitu antara hati batinia dan jasmania. Hati batinia berfungsi hampir sama dengan hati jasmania. Hati jasmania terletak di titik pusat batang tubuh, dan sedangkan hati batinia terletak di antara diri rendah dan jiwa. Hati jasmania mengatur fisik, sedangkan hati batinia mengatur psikis. Hati jasmania memelihara tubuh dengan mengirimkan darah segar dan beroksigen kepada setiap sel dan organ di dalam tubuh. Ia juga menerima darah kotor melalui pembuluh darah. Dan sedangkan hati batinia memelihara jiwa dengan memancarkan kearifan dan cahaya. Ia juga menyucikan kepribadian dari sifat-sifat buruk. Hati memiliki satu wajah yang menghadap ke dunia spiritual dan satu wajah lagi menghadap ke dunia diri rendah dan sifat-sifat buruk kita. Yang selanjutnya membuka hati. Hati adalah sebuah kuil yang ditempatkan Tuhan di dalam diri setiap manusia, sebuah rumah suci untuk menampung percikan ilahi. Di dalam diri kita, istilah Arab hati yakni berasal dari kata berbolak-balik atau berputar kembali. Dalam artian, hati yang sehat adalah seperti radar yang terus-menerus berputar dan mengamati secara sepintas, tidak pernah terikat pada sesuatu pun di dunia. Ia selalu mencari yang suci dengan melantunkan la ilaha illallah. Hati memberitahu kita bahwa tiada suatu pun di dunia ini yang berharga untuk kita sembah, namun Tuhan berada di mana-mana. Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan hati saat berkata, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia sehat, maka seluruh tubuh pun sehat. Dan jika ia sakit, maka seluruh tubuh pun akan sakit. Dan itulah hati. Selanjutnya yaitu 4 stasiun hati. Menurut Al-Tirmizi, hati memiliki 4 stasiun, yaitu dada, hati, hati lebih dalam, dan lubuk hati terdalam. Keempat stasiun ini saling bersusunan bagaikan sekumpulan lingkaran. Dada ada di lingkaran terluarnya hati, dan hati lebih dalam berada pada kedua lingkaran tengah. Sedangkan lubuk hati terletak di pusat lingkaran. Tiap-tiap stasiun juga dikaitkan dengan tingkat spiritual yang berbeda-beda, tingkat pengetahuan serta pemahaman yang berbeda, juga tingkat nafs yang berbeda-beda. Sebagai berikut, satu dada dalam kurung sat, yang kedua hati dalam kurung qalb, yang ketiga hati lebih dalam dalam kurung fuad, yang keempat lubuk hati terdalam dalam kurung lub. Seperti dijelaskan sebelumnya, dada adalah wadah pengetahuan lahiriah. Cahayanya menjadi lebih terang seiring dengan pengkajian dan penggunaannya. Serta batinia adalah pemahaman dari tahapan yang lebih dalam dari hati. Ia mempengaruhi keseluruhan hidup orang tersebut. Selanjutnya yaitu cahaya hati. Pemahaman spiritual adalah cahaya yang dipancarkan Tuhan ke dalam hati. Ia laksana lampu yang membantu kita untuk dapat melihat.
masing-masing cahaya yang telah digambarkan sebelumnya, yaitu satu cahaya amalia, dua cahaya iman, tiga cahaya inakrifat, empat cahaya kesatuan, dan yang terakhir cahaya keunikan. Tiap-tiap cahaya hati tersebut bagaikan sebuah gunung. Cahaya amalia di dalam dada sangatlah kuat dan mantap, sehingga tidak satu pun di dunia ini yang dapat menghancurkannya selama Tuhan memeliharanya. Gunung cahaya iman terletak di dalam hati, dan di atasnya terdapat burung nafs yang terilhami. Ia terbang di dalam lembah kelemahan dan kejahatan. Gunung ini lebih tinggi dan lebih kokoh dari gunung cahaya amalia. Yang selanjutnya yaitu transformasi diri. Apa itu nafs? Salah satu istilah yang paling umum dalam psikologi sufi adalah nafs atau diri. Istilah ini kadang diterjemahkan sebagai ego atau jiwa. Makna lain dari nafs adalah intisari dan napas. Namun, dalam bahasa Arab, nafs lebih umum digunakan sebagai diri, yakni dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Seperti diriku dan dirimu, ada sebagian dari diri kita yang berusaha untuk membuat kita melakukan yang sebaliknya. Bagian tersebut adalah diri rendah atau hawa nafsu, khususnya tingkat terendah nafs kita, yakni nafs tirani dan beberapa tingkatan lainnya. Nafs tirani, tingkat nafs amarah ini juga diterjemahkan sebagai nafs yang memerintah, nafs yang ingin mendominasi, atau nafs yang menyuruh pada kejahatan. Istilah amarah secara literal berarti perintah atau kiasan yang berulang-ulang, sehingga tingkat ini dapat juga disebut sebagai nafs yang mengganggu. Nafs tirani berusaha mendominasi dan mengendalikan pikiran serta tindakan kita. Berikut lanjutan dari nafs tirani. Diagram nafs tirani. Ada sebuah diagram jiwa yang sangat mendekati model transformasi sufi. Diagram tersebut mengendalikan nafs tirani. Sheikh Nurbaksh, yang juga seorang psikiater, mengemukakan sebuah pokok penting bahwa nafs tirani seharusnya tidak pernah dihancurkan, melainkan ditransformasikan menjadi sifat-sifat dan perilaku yang baik. Menghancurkan diri tirani, kita sama saja dengan menghancurkan diri kita sendiri. Dikembangkan oleh Robert Assagiol, seorang psikiater yang mempelajari teori Freud dan Jung. Saya telah mengadaptasi diagram tersebut agar cocok dengan model 7 tingkatan nafs. Pada diagram dasar ini, bagian ketiga tertinggi dari lingkaran, yakni alam tak sadar atas, mewakili bagian jiwa spiritual, transdental atau transpersonal. Yang selanjutnya yaitu nafs penuh penyesalan. Di bawah kekuasaan nafs tirani, kita pada dasarnya menjadi tidak peka dan tidak sadar. Kita tidak dapat melihat wilayah tempat kita berada, dan kita tidak menyadari bahaya yang kita perhitungkan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Walaupun ia bersifat lemah pada mulanya, namun begitu cahaya iman dan pemahaman batinnya tumbuh, kita mulai melihat diri kita secara jernih. Mungkin untuk pertama kalinya, nafs yang menyalahkan diri sendiri atau penuh penyesalan adalah nafs yang telah dipancari cahaya hati. Ada juga diagram nafs yang penuh penyesalan. Model oval dari jiwa, pembatas yang memisahkan aspek spiritual jiwa menjadi agak lebih tipis pada tingkat ini. Seiring dengan memancarnya cahaya dari alam bawah sadar atas ke dalam wilayah kepekaan kita, maka kita mampu melihat dengan lebih jelas jati diri kita dan kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak dapat tinggal lebih lama di dalam kelalaian dan keingkaran. Kita juga menjadi lebih peka terhadap dorongan-dorongan alam bawah sadar kita, dan kepekaan ini mengurangi kekuatan mereka. Yang selanjutnya yaitu nafs yang terilhami. Pada tingkat 3 ini, kita mulai merasakan kesenangan sejati di dalam berdoa, meditasi, dan kegiatan spiritual lainnya. Kita mulai mengalami sendiri kebenaran spiritual yang selama ini hanya kita dengar atau kita baca. Kita mulai merasakan cinta yang hakiki. Bahaya nafs yang terilhami. Tingkat ini, nafs yang terilhami adalah titik tolak yang kritis. Keburukan-keburukan nafs tirani dan perjuangan tidak berujung dari nafs yang penuh penyesalan telah berlalu. Namun kita belumlah berada di tempat yang aman.
Ego negatif masih sangat utuh dan dapat membawa kita ke jalan yang salah, seperti yang telah ditampakkan dengan jelas oleh wilayah kaum munafik. Baiklah, ini lanjutan nafs yang terilhami sebelumnya. Pada nafs ini bersifat rapuh dan berada di dalam bahaya, yakni tempat ia harus merasakan pembebasan total dari dirinya, dan ia selalu memiliki resiko untuk jatuh ke dalam tipu daya, karena ia telah mencapai stasiun kesempurnaan dan terpancing ke dalam jebakan godaan setan. Memandang dirinya dengan sombong, rentan terhadap pujian, merasa diri penting, dan mempromosikan diri sendiri. Yang selanjutnya, nafs tentram. Penguasa tingkat ini adalah kearifan, dan Perdana Menterinya adalah cinta. Sifat-sifat nafs yang tentram ini mencakup keyakinan terhadap Tuhan, perilaku baik, kenikmatan spiritual, pemujaan, rasa syukur, dan kepuasan hati. Menurut Sheikh Safer, ini aman dari pengerusakan besar ego negatif hanya setelah kita sampai pada tingkat ini, dan bahkan pada tingkat ini dan tingkat lainnya. Ego negatif masih dapat mempengaruhi kita, walaupun hanya sementara. Tuhan secara langsung menyebut tingkat nafs ini dalam Al-Quran. Berikut, hai jiwa yang tentram, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Perjuangan tingkat sebelumnya pada dasarnya telah usai. Seseorang telah terbebas dari kelalaian. Sifat nafs tirani terlihat buruk dan menjijikkan, dan tidak ada hasrat terhadap mereka yang tersisa di hati. Baiklah, pada slide ini penjelasan daripada nafs-nafs yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu nafs tirani. Perkembangan si pengembara pada tingkat spiritual nafs ini bersifat menurun. Ini pada mulanya untuk mengatakan bahwa nafs yang memerintah atau tirani diatur oleh api. Yang kedua yaitu nafs penuh penyesalan. Ketika ia turun dari alam api dan menjadi nafs yang menyalahkan diri sendiri atau penuh penyesalan, ia menjadi diatur oleh udara. Yang ketiga, nafs yang terilhami. Ketika ia turun dari alam udara dan menjadi nafs yang terilhami, maka ia diatur oleh air. Dan yang keempat, yaitu nafs tentram. Ketika ia turun dari alam air dan menjadi nafs yang tentram, ia diatur oleh tanah dan mendapatkan keseimbangan yang padanya ia menjadi disifati oleh kerendahan hati, harga diri, kelembutan, dan ketundukan. Selanjutnya pada slide ini kita melanjutkan pembahasan dari nafs. Yang sekarang nafs yang ridho. Pada tingkat ini kita tidak hanya merasa puas terhadap takdir kita. Kita juga merasa puas terhadap segala kesulitan maupun kebahagiaan dalam kehidupan yang juga berasal dari Tuhan. Kondisi nafs yang ridho ini sangatlah berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita menyadari bahwa kita secara kontinu dikelilingi oleh rahmat dan belas kasih Tuhan. Ketika rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan demikian besarnya, bahkan yang pahit pun terasa manis bagi kita, maka kita telah mencapai stasiun nafs yang ridho. Ciri-ciri lain tingkat ini adalah keajaiban, kebebasan, ketulusan, perenungan, dan ingat kepada Tuhan. Diagram nafs yang ridho. Di dalam diagram oval, kita secara konstan menjadi peka terhadap beragam aspek dari alam bawah sadar dan alam bawah sadar atas, yakni kita telah mencapai tingkat tertentu dari ingatan yang konstan serta pengetahuan akan diri sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu nafs yang diridhoi Tuhan. Pada tingkat ini kita menyadari bahwa seluruh kekuatan untuk bertindak datang dari Tuhan. Kita tidak melakukan sesuatu apapun dengan sendirinya. Ketika diagram nafs dan jiwa telah menyatu, tidak ada lagi dikotomi ataupun dualitas di dalam jiwa. Ketika individu menjadi utuh, kesatuan ilahiyah dari dunia kini tampak jelas, seperti ditulis Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad, yaitu penyair sufi. Dunia tampak menjadi keserberagaman bagaikan cermin pecah yang merefleksikan bayangan yang sama. Jika kita menyatukan pecahan kaca tersebut dan menjadi utuh kembali, maka ia kemudian akan memantulkan hanya satu bayangan yang diridhoi Tuhan. Selanjutnya yaitu nafs yang suci. Segelintir orang yang mencapai tingkat ini telah melampaui diri secara utuh.
Tidak ada lagi ego ataupun diri. Yang tertinggal hanyalah kesatuan dengan Tuhan. Selama jejak ego masih tersisa, maka Anda tidak akan dapat mencapai tingkat ini. Anda harus mengeluarkan diriku dari diri Anda sendiri hingga yang tertinggal adalah Tuhan. Diagram naps yang suci, di dalam diagram puncak naps, tidak ada lagi perasaan diri terpisah atau identitas terpisah. Tak ada batas yang jelas antara diri dan Tuhan. Diri telah menjadi garam yang larut dalam lautan, dan yang ada hanyalah Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.